Video ini tentang analisa fundamental ANTM. Yang dibahas ada 3 poin. Poin pertama pembahasan tentang kinerja saham ANTM. Kinerja di sini maksudnya laporan keuangan saham ANTM selama 4 tahun terakhir. Poin kedua yang dibahas di video ini adalah proyeksi pembagian dividen saham ANTM di tahun 2023 ini. Poin ketiga, di mana ini poin paling inti, yaitu pembahasan kisaran harga wajar saham ANTM. Pastikan tonton video ini detik per detiknya dan sampai habis. Karena 2 sebab. Sebab pertama, karena setelah poin pertama sampai poin ketiga terbahas, kurang lebih nih kita nih ya, saya dan Anda, jadi bisa prediksi saham ANTM dalam jangka panjang. Prediksi di sini maksudnya harga sahamnya, lalu jangka panjang maksudnya 1 sampai 2 tahun ke depan. Tentunya disertai logika yang masuk akal. Sebab kedua kenapa Anda harus tonton video ini sampai habis, karena saya punya hadiah. Yang cara dapetin hadiahnya dibahas di tengah-tengah video atau di akhir video. Hadiahnya apaan? Hadiahnya adalah 3 daftar saham yang masih murah dan layak dikoleksi beserta analisa lengkapnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Rabu 4 Januari 2023, ANTM ditutup di 2050. Sektornya ANTM ini adalah pertambangan logam, mineral lainnya ya, emas, logam dan mineral lainnya. Jumlah saham yang beredar 24 miliar, komposisi di masyarakat 35%. Ini bagus. Tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi. Ya, yang normalnya tuh di 40 sampai 50%. Ini 35 nyaris menyentuh bagus. Hutangnya kita bulatkan 50%, ini juga bagus, ya. Hutang yang agak mengkhawatirkan yang hampir menyentuh 100% atau bahkan di atas 100%. Itu dalam artian kalau misalkan hutangnya 50%, misalkan harta dia 100 juta, berarti hutang dia hanya 50 juta. Berarti kalau dia pengen langsung bayar lunas blek semuanya, itu bisa. Gitu ya. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu topik ekuitas, ya. Kita lihat dulu secara sekelebat selama 4 tahun terakhir. 2019 19T, 20 18T, 21 20,3T, 22 ya. 22 2022 22,5T. Berarti selama 4 tahun terakhir ya, secara ekuitas ANTM ini sekarang merupakan ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Lalu kalau dari trennya ya, ini selama 3 tahun terakhir 2019 ke 2020 minus 5%, terus ke 21 naik 7,5%, terus ke 22 naik 10%. Jadi selama 4 tahun terakhir ekuitasnya adalah yang terbesar saat ini, yaitu 22,5T. Lalu juga trennya selama 3 tahun terakhir naik. Dan kenaikan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah saat ini, yaitu 10%. Berarti secara ekuitas aman. Oke, itu tadi barusan adalah tahun ke tahun. Karena video ini Q3 berarti tahun ke tahun dari masing-masing tahun di kuartal 3. Nah, sekarang PR kita adalah kuartal ke kuartal, bukan tahun ke tahun. Tahun ke tahun tadi udah kita dapat gambarannya bahwa ini saat ini adalah ekuitas terbaik, terbesar. Nah, sekarang kuartal ke kuartalnya ya, dimana kita harus mengerjakan tugas Q3 ke Q4. Nih, Q3 ke Q4 di 2022 berapa persennya gitu ya perubahannya. Kita lihat kuartal ke kuartal di tahun-tahun sebelumnya. 2019 Q3 ke Q4 minus 9,1. Lalu di 20 naik 0,6%. Di 21 naik 2,4%.
Nah, pertanyaannya di 2022 berapa persen naik atau turun? Secara confident ya, secara PD-nya saya sih naik ya, karena ini secara tahunan aja naik, terus persenannya juga makin naik gitu ya. Tapi saya nggak tahu naiknya berapa. Yakinnya saya sih di atas 2,4%, yakinnya. Mungkin 2 kali lipat dari 2,4% mungkin, atau 1,5 kali lipat mungkin jadi 4%, atau mungkin jadi 5%. Tapi saya nggak tahu. Jadinya saya samain aja ceritanya sama kayak 2021, yaitu hanya berubah 2,4%. Nah ya, logikanya ya tadi, ini trennya lagi bagus, tapi saya nggak tahu kenaikannya berapa. Jadi saya ambil buruknya, yaitu sama dengan 2021, yaitu 2,4%. Dah, selesai ya. Topik ekuitas selesai. Topik kedua, topik book value, nggak ada yang dibahas. Cukup bisa dipantau sekelebat aja. 2019 dihargai 1,1, PBV-nya di 2020 0,8, di 21 2,86 ya. 2,86 nih pas lagi isu-isu baterai listrik ini ya, Tesla atau apa gitu ya, sampai dihargain pasar 2,8. Lalu sekarang di 2022 posisinya 2,27. Sekarang kita masuk ke laba. Topik yang seru sebelum masuk ke topik yang paling mendebarkan. Topik laba. Kita lihat tahunannya dulu ya. Di 2019 ke 2020 ya, Q3 ke Q3-nya naik 49%. Lalu naik lagi 105%. Lalu sekarang naik lagi 54%. Ya. Jadi secara persen aja nih trennya naik terus nih. 49 ke 105 naik, 105 ke 54 tetap naik meskipun besarannya enggak lebih besar dari 105, tapi tetap naik ya. Itu dari persenan. Kalau dari angka, labanya 2019 561 miliar. Terus 2020 83 miliar, 835 miliar. 2021 1,7 T, 2022 2,6 T. Ya. Jadi secara laba juga nggak kalah hebohnya dengan ekuitas ya. Labanya paling besar selama 4 tahun terakhir. Lalu juga trennya meningkat, trennya meningkat selama 3 tahun terakhir ya. Jadi dari soal ekuitas aman, dari soal laba aman juga. PR-nya adalah Q3 ke Q4-nya berapa labanya. Ini kan tadi per tahunnya, sekarang per kuartalnya. Nah, di 2019 Q3 ke Q4-nya minus 65%. 2020 38%, 2021 9%. Nah, sekarang 2022 berapa? Gitu kan. Sama seperti tadi ekuitas, kemungkinan di atas 9%. Kemungkinan. Tapi saya tulis aja 9%. Kenapa? Ya jaga-jaga aja. Oke, jadi saya di sini tulis 9%. Jadi prediksi saya laba Q4 2022 si ANTM ini ada di 2,86 T. Disamain. Ya. Oke. Itu topik laba sudah selesai ya. Sebelum masuk ke topik paling mendebarkan EPS, karena video ini udah 9 menit dan Anda masih menonton, saya anggap mungkin style saya Anda suka atau mungkin isinya bermanfaat. Maka dari itu saya meminta tolong kepada Anda untuk like video ini dan tulis ANTM di komen. Gak sampai 5 detik untuk melakukannya. Jadi saya sangat berterima kasih kalau Anda mau melakukan hal itu. Oke, like videonya dan tulis ANTM di komen. Sudah? Terima kasih banyak. Kita masuk ke topik EPS. Atau kalau orang topik sedekah. Ya, ada orang kaya, berapa sedekahnya gitu kan? Karena percuma dia kaya tapi nggak sedekah, artinya dia kaya cuman buat dirinya sendiri. Nah, saham percuma dia labanya ekuitasnya naik gede kalau dia
bagi-bagi dividennya pelit gitu ya. Jadi topik sedekah kalau di orang, kalau di saham itu dividen. Sampai Q3 2022 dia udah megang ngantongin 109 ya. Ini laba per lembarnya dia udah megang 109. Lalu karena kita udah mengerjakan 2 PR yang tadi, maka di Q4 EPS-nya diprediksi ada di angka 119. Nah, pertanyaannya berapa nih yang dibagiin ke dividen? Ke investor dividen. Di 2019 ya, dia punya EPS 8 dibagiin 3. Atau kalau dipersenkan rasionya itu 35%. Ya. Di 2020 dia punya EPS 48, dia bagi 17. Dia bagi 35. Di 2021 ya, dia punya EPS 77, dia bagiin 39 atau rasionya 50%. Berarti dia bisa dibilang nih sekelebat. Ketika dia masa-masa sulit, dia tetap bagiin di angka 35% ya. Kenapa saya bilang masa sulit ya? Ini 2019 dia berkurangnya sampai 9% nih. Entah kenapa ya, ekuitas berkurang. Dan dia tetap bagiin 35%. Di 2020 pas lagi kondisi carut-marut, dia bagiin 35%. Lalu setelah lepas dari Covid, ya setelah keuntungan dia tinggi, dia bagiin 50%. Nah, kalau harus nebak di 2022 ya, pas dividen di 2023 nanti berapa, kita bisa dong ngambil gambaran ya kan. Ada gambaran pesimis, ada gambaran confident, ada gambaran optimis ya. Pesimisnya adalah dia bagiin 35. Nih saya udah tulis 35 ya. Jadi di 2021 50%, di 2022 yang nanti dibagiin di 2003 siapa tahu dia bagiannya 35 lagi ya. Itu pesimisnya. Confidentnya bagiannya 50%. Kenapa ya? Sekarang kan kondisi nggak lagi carut-marut gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan bagian di 50%. Kenapa 50%? Karena 50% adalah rasio yang dia bagian ketika di 2021. Di mana 2021 keadaan udah nggak carut-marut. Lalu optimisnya mungkin karena ekuitasnya bagus, labanya bagus ya, selama 4 tahun terakhir meningkat gitu kan. Mungkin dia di atas 50%, mungkin dia baginya 70%, mungkin. Jadi ini 70% ini optimis. Kita masukin ceritanya, masukin 35%. Ceritanya ya, dia baginya 35%. Kalau ceritanya dia bagiin 35%, maka harga ANTM yang murah itu ada di 417. Dalam artian udah kelewat 80%. Lalu harga wajarnya ada di 626. Udah kelewat 69%. Lalu harga mahalnya ada di 834. Udah kelewat 59%. Ini kalau pakai si DPR yang pesimis ya. Pesimis 35%. Kalau pakai 50%, maka harga murahnya Antam itu 596, udah kelewat 71%. Harga wajarnya 894, udah kelewat 56%, harga mahalnya 1191, udah kelewat 42%. Kalau di sini pakai 70% ya, yang super optimis, itu harga termurahnya ada di 834 ANTM ini. Itu udah kelewat 59%. Harga wajarnya udah kelewat 39%, harga mahalnya udah kelewat 19%. Oke. Jadi Antam ini bagus secara ibaratnya barang nih, secara barang dia bagus. Tapi harganya kemahalan. Menurut hitungan saya, menurut rumus-rumusan saya gitu ya. Dimana rumusan saya murah itu adalah EPS dikali 10, wajar itu dikali 15, mahal itu dikali 20. Jadi Antam ini di harga yang ya udah kelewat mahalnya bahkan ya. Jadi jangankan di bawah murah atau di tengah harga wajar, mahalnya aja udah kelewat 19%. Nah, mungkin di sini ada yang mungkin Anda ada holder Antam ya mungkin. Terus misalkan bilang enggak, nanti kuartal per kuartalnya enggak cuma 2,4, Pak, bisa tuh misalnya tembus 5 misal ya. Mungkin Anda lebih tahu prospeknya, misalkan 5, kita masukin 5.
Terus mungkin di sini Anda karena tahu banget, mungkin Anda bilang enggak 9% labanya, mungkin 15% mungkin ya. Dengan perhitungan seperti itu juga ya, ini jadi 5%, terus ini jadi 15 ya, ini tetap masih 70. Itu tetap kalau pakai rumusan saya, itu harga termurahnya Antam itu ada di 880. Alias tetap udah kelewat 57% gitu. Jadi kalau Anda pakai rumusan saya, percaya sama rumusan saya, Antam itu kalau bagi saya ya nggak menarik, karena barangnya bagus, nggak masalah. Barangnya bagus tuh maksudnya ekuitasnya naik, terus labanya juga naik, ya berarti skillnya jago gitu. Tapi ya harganya udah mahal gitu. Gitu. Jadi kalau dikesayain sih saya nggak masuk gitu. Tapi kalau Anda mau nge-hold ya silakan aja. Mungkin Anda lebih tahu prospeknya, mungkin naiknya nggak cuma 5%, mungkin 15 gitu ya. Mungkin Anda lebih tahu gitu. Terus kalau secara prospek mungkin kan Antam yang bakal urusan sama nikel-nikelan nih, baterai listrik, kendaraan listrik. Secara prospek ada-ada aja gitu kan. Tapi kalau saya ya kalaupun itu terjadi kan itu kan masih prospek nih. Kan kita belum tahu nih ya, jangan-jangan kayak 2021 ya kan. Sepik-sepiknya Antam jadi produsen baterai buat Tesla sampai 2022 belum kejadian gitu kan. Yang kalau 2022 bilangnya bakal kejadian ya. Kalau saya sih belajar dari masa lalu ya. Yang bilang bakal kejadian itu kan berita. Jadi kalau saya nunggu sampai kejadian beneran, tanda tangannya beneran, kontraknya beneran, terus terlihat di laporan keuangan juga beneran. Terus ketika dihitung valuasinya, misalkan masih ada di harga wajarnya ya, mungkin di situ saat saya mau masuk ke Antam kalau saya, gitu ya. Gitu dari saya gitu. Jadi Antam ini perusahaannya bagus ya, skillnya bagus, ngasilin labanya bagus, kondisinya sekarang bagus ya, 4 tahun terakhir sekarang adalah kondisi terbagus selama 4 tahun terakhir. Prospeknya juga bagus, tapi harganya nggak bagus alias sudah mahal. Jadi kalau saya skip ya gitu. Itu dari saya. Terus sebagai penutup dan pengingat, penutupnya adalah kalau Anda suka gaya bahasa atau cara menyampaikan saya ya, atau isi muatan video saya, silahkan subscribe ke channel ini, yaitu channel Saham Nyantai, channel yang membantu investor untuk ngehold sahamnya dengan cara santai dan hati yang nyaman gitu ya. Lalu terkait janji saya tentang hadiahnya adalah tentang 3 daftar saham yang masih under value, masih murah dan layak dikoleksi, dan juga disertai analisa lengkapnya. Itu cara dapetinnya adalah klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin. Klik linknya. Di situ Anda akan menuju ke suatu halaman, dan di situ Anda baca sendiri aja gitu. Itu di situ cara dapetin hadiahnya. Gratis. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.